Hai hai hai, tahu nggak sih dalam proses pembelajaran diperlukan metode yang tepat loh. Metode itu sendiri memiliki beberapa jenis. Salah satunya metode pembelajaran BAS. Pasti pada belum tahu kan gimana penerapan metode BAS tersebut? Tapi sebelumnya kami mau memperkenalkan diri dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempraktekkan materi mengenai metode diskusi kelompok BAS. Sebelumnya perkenalkan, saya Dinda Olivia dengan NIM 220050055. Saya Fitri Handayani dengan NIM 220050062. Saya Diva Salsabila Putri dengan NIM 2205054. Saya Mega Mustika dengan NIM 22005073. Pagi anak-anak. Pagi, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak ibu semua? Sehat, Bu. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, Ibu ambil absen dulu ya. Iya, Bu. Dinda Olivia, Hadir, Bu. Mega Mustika, Hadir, Bu. Kanaya Lydia Dinda, Hadir, Bu. Diva Salsabila Putri, Hadir, Bu. Ratna Sari, Hadir, Bu. Marsyafira, Hadir, Bu. hadir semua ya. Ya, Bu. Baiklah, materi kita hari ini adalah mengenai teks anekdot. Nah, dari anak-anak ibu, ada yang tahu nggak apa itu teks anekdot? Tidak tahu, Bu. Baiklah, ibu akan memberitahu sedikit mengenai apa itu teks anekdot. Teks anekdot adalah sebuah cerita singkat yang bersifat lucu dan menarik dan didasarkan kepada pengalaman seseorang. Namun, teks anekdot ini tidak selalu berdasarkan pengalaman seseorang, tetapi juga bisa berdasarkan berita cerita fiktif, tetapi berdasarkan pengalaman yang akan terjadi nantinya. Selanjutnya yaitu fungsi teks anekdot secara umum yang sudah pastinya yang pertama yaitu menghibur dan menyampaikan makna-makna dari cerita yang akan kalian sampaikan. Selain itu, teks anekdot itu juga bisa mengkritik seseorang secara halus tanpa menyinggung perasaan si pembuat cerita. Selanjutnya kita akan mendiskusikan mengenai teks anekdot. Di sini ibu akan membagi kalian menjadi dua kelompok. Yang kelompok pertama akan membahas tentang ciri-ciri teks anekdot dan kelompok kedua akan membahas tentang struktur dari teks anekdot tersebut. Adakah pertanyaan? Tidak, Bu. Baiklah, untuk diskusi ini Ibu akan memberikan waktu kurang lebih dari 10 menit. Jadi gunakan waktu sebaik-baiknya. Silakan. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. A few moments later. Baik anak-anak, Ibu rasa sudah cukup diskusi kita mengenai ciri-ciri dan juga struktur teks anekdot. Selanjutnya, Ibu meminta untuk kelompok 1 mempresentasikan apa saja itu ciri-ciri dari teks anekdot tersebut. Bu, untuk presentasinya itu sendiri aja, Bu. Iya Diva, untuk presentasinya cuma 1 orang saja. Setelah kelompok 1 presentasi, kelompok 2 boleh menyanggah atau menambah materi yang kurang dari kelompok pertama. Silakan kepada kelompok pertama untuk mempresentasikan terlebih dahulu. Baik, Bu, dari hasil yang kami diskusikan tadi, ada beberapa ciri-ciri teks anekdot. Yang pertama yaitu ringkas dan padat. Yang kedua menghibur. Yang ketiga mengandung makna atau pesan. Yang keempat memiliki konflik dan penyelesaian. Yang kelima menggunakan gaya bahasa yang khas. Baik, untuk kelompok 2 apakah ada sanggahan ataupun materi yang kurang dari kelompok 1?
Sedikit ingin menambahkan di bagian kelompok 1 yang mana ciri-ciri dari teks anekdot. Yang pertama itu ada mampu menghibur dan membuat tertawa. Yang kedua yaitu teks anekdot dapat memiliki sifat menyindir. Maksudnya di sini yaitu beberapa kisah teks anekdot ditemukan banyak yang dipakai sebagai media untuk menyindir sesuatu, baik itu orang maupun kelompok. Oleh karena itu, teks anekdot bisa juga dibilang sebagai media untuk mengkritik suatu peristiwa yang sedang terjadi. Dan yang terakhir yaitu teks anekdot bisa mengenai orang penting karena tidak aturan yang kuat atau untuk membuat teks anekdot ini. Hal ini menjadi teks ini biasa digunakan untuk membahas orang-orang penting. Mungkin sedikit tambahan dari saya. Bagus kelompok 2 atas tambahan materi yang kurang dari kelompok 1. Selanjutnya silakan kepada kelompok 2 untuk mempresentasikan apa saja itu struktur dari teks anekdot tersebut. Baik Bu, dari diskusi kelompok 2 mendapatkan struktur teks anekdot. Yang pertama itu ada abstrak, yang kedua itu orientasi, yang ketiga itu krisis, lalu yang keempat ada reaksi, dan yang kelima itu ada koda. Baik, terima kasih kepada kelompok 2. Bagi kelompok 1, kira-kira ada yang kurang atau sanggahan dari pernyataan dari kelompok 2? Bu, Ya? terkait dengan struktur teks anekdot itu boleh dijelaskan? Sekarang ke kelompok 2 sesuai permintaan dari kelompok 1. Seperti yang tadi, dari struktur teks anekdot tersebut, yang pertama itu ada abstrak. Maksudnya di sini yaitu bagian ini terdapat bagian awal paragraf yang mana biasanya digunakan untuk memberikan gambaran awal kepada pembaca mengenai keseluruhan isi dari cerita. Yang kedua yaitu ada orientasi. Maksudnya yaitu memberikan gambaran awal. Orientasi biasanya berisi awal kejadian sebuah cerita. Orientasi juga disebut sebagai bagian untuk menjelaskan latar belakang dari sebuah peristiwa utama yang sedang terjadi. Dan yang ketiga itu ada krisis. Maksudnya yaitu krisis ini akan menjadi bagian dari cerita yang bertugas untuk memberikan penjelasan mengenai masalah utama dari teks tersebut. Yang keempat itu ada reaksi. Maksudnya yaitu reaksi ini digunakan untuk menyelesaikan masalah dalam sebuah cerita dalam teks anekdot tersebut. Yang kelima itu ada koda. Maksudnya yaitu koda dapat digunakan sebagai penutup sekaligus pemberian pesan dari penulis cerita teks anekdot tersebut. Sekian dari saya, Bu. Ibu rasa sudah sangat cukup penjelasan dari kelompok 2. Terima kasih kepada kelompok 1 dan kelompok 2 yang telah menjabarkan beberapa materi mengenai teks anekdot, yaitu ciri-ciri dan juga struktur. Ibu akan menyimpulkan dari ciri-ciri dan juga struktur. Adapun ciri-ciri dari teks anekdot itu yang pertama bersifat lucu, bersifat faktual, bersifat singkat, dan bersifat personal. Yang kedua yaitu teks anekdot strukturnya yang pertama yaitu ada orientasi, abstrak, berdasarkan kejadian dan kesimpulan dari cerita tersebut. Baiklah, Ibu rasa untuk pertemuan hari ini sudah kita cukupkan. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.